Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Kali ini kita masuk di tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang pertama, mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus, makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Perkembangbiakan yaitu proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Perhatikan siklus hidup pada hewan di bawah ini. Di sini ada siklus hidup kucing dan daur hidup ayam. Di sini dari kucing dewasa ya. Dari kucing dewasa melahirkan anak kucing dan anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Ini adalah daur hidup kucing. Dan di sini ada daur hidup ayam. Dari ayam dewasa yang bertelur, dari telur ini ya, dari bertelur, setelah itu menjadi embrio, dan telur menetas, setelah menetas menjadi anak ayam. Dan siklusnya kembali lagi ke ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidupnya. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Ciri siklus hidup atau daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Metamorfosis kupu-kupu. Di sini ada gambarnya ya, siklusnya. Nah, di sini keterangannya, Ibu kasih keterangan. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah, lalu menetas menjadi kupu-kupu. Yang kalian lihat kadang di bunga-bunga yang sangat indah itu kan dari apa sih? Ulat. Nah, kadang-kadang kan ada ulat geli gitu. Tapi begitu dia sudah bermetamorfosis menjadi kepompong, habis itu menjadi setelah kepompong itu pecah menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa yang kalian lihat di setiap bunga-bunga seperti itu. Yang sangat indah ya kan? Seterusnya, metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang.
Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Nah, makanya kadang pada waktu musim penghujan, anak-anak pasti dilarang lah ya sama orang tuanya untuk bermain air atau menggunakan barang-barang atau wadah yang dia bisa menampung air. Karena apa? Di situ tempat nyamuk bertelur dan akhirnya nanti menjadi jentik-jentik dan pada akhirnya mereka akan menjadi nyamuk. Nah, ya kalau nyamuk biasa, kalau nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti kan otomatis berbahaya dong bagi kita ataupun adik-adik ketika bermain di tempat-tempat yang berair seperti itu, ya kan? Nah, sekarang metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari lalat dewasa bertelur di tempat yang kotor seperti timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva atau belatung bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Setelah itu, pupa pecah dan lalat muda keluar dari dalam pupa. Kalian pernah lihat ya ada belatung seandainya kalau ada di bekas nasi atau bangkai seperti itu. Nah, itu sebenarnya memang dari pembusukan hewan tersebut atau dari bangkai tersebut ya, atau pembusukan dari sampah tersebut. Dan di situ juga terdapat telur-telur larva-larva atau belatung-belatungnya dari lalat. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ya anak-anak bermain di tempat yang kotor seperti itu karena di situ banyak bakterinya, banyak calon-calon lalat seperti itu. Metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini Ibu mau menerangkan tadi ada yang sempurna, Ibu jelaskan sudah dari awal, dan di sini tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang, kecoak, dan capung. Metamorfosis belalang. Nah, metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa tidak bersayap. Ini ya, nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Seperti itu. Jadi ini ya. Betina bertelur. Terus akhirnya menjadi nimfa. Nimfa semua masih berubah, barulah menjadi belalang dewasa. Siklus hidupnya seperti itu. Metamorfosis kecoak. Kalian pernah tahu ya, kadang di kamar mandi ataupun di tempat sampah juga biasanya ada. Ini seperti ini. Adapun kadang kalian bisa melihat telurnya itu kadang ada di lemari. Lemari apa sih namanya? Perabotan dapur biasanya kebanyakan ya. Nah, di sini metamorfosis kecoak dimulai dari kecoak dewasa bertelur, lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoak muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoak dewasa. Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai menjadi kecoak dewasa. Saat dewasa, kecoak dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Nah, seperti ini ya siklus hidupnya. Dia dewasa, menghasilkan telur, baru menjadi nimfa 1, nimfa 2, setelah itu dewasa, setelah itu menjadi kecoak dewasa yang siap untuk bertelur. Metamorfosis capung.
Metamorfosis capung dimulai dari capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami pergantian kulit dan seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Biasanya ini di sungai ya, di sungai atau di persawahan biasanya kebanyakan seperti itu. Yang ibu pernah lihat kalau ibu pulang kampung biasanya seperti itu. Dan nimfa ini tuh seperti menyerupai kayak jangkrik kecil seperti itu. Membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini ada metamorfosis sempurna, tadi ada kupu-kupu. Ini Bu kasih contohnya kupu-kupu ya. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau kepompong. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu, sangat amat berbeda ya. Kalian tadi sudah paham ya dari awal. Kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur belalang menetas menjadi nimfa. Bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Paham ya sampai sini? Dari ilustrasi gambar otomatis kalian juga bisa menyimpulkan sendiri ya, sempurna dan tidak sempurna itu bagaimana seperti itu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan ingat pesan Ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Karena untuk saat ini kita harus menjaga kebersihan dan menjaga pola makan kita. Oke? Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.